Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera, salam kebangsaan, dan salam hijau untuk kita semua. Selamat datang di acara Liga Debat Mahasiswa IDN Times 2025 dan ini dalam rangka menyemarakan hari ulang tahun ke-11 IDN Times, Voice of Millennial and Gen Z. Ini kalau kalau orang nih udah masuk SMP kali ya, 11 tahun. Nah, Liga Debat dengan tema keberlanjutan bumi di tangan Gen Z ini bertujuan memperkuat kemampuan berpikir kritis, argumentatif, dan keterampilan public speaking mahasiswa di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Persiana Gali, di sini sebagai moderator yang akan memandu jalannya debat babak semifinal 1 hari ini. Senang sekali kita semua bisa hadir di ruang Zoom, dan kita akan menyaksikan dua tim mahasiswa terbaik di semifinal ini yang akan adu argumen secara intelektual dan sportif. Mari kita sapa terlebih dahulu para panelis hebat yang telah hadir pagi hari ini. Yang pertama itu ada Kak Ari Rostika Utami, Outreach and Advocacy Manager Yayasan Indonesia Cerah. Ari, apa kabar Kak Ari? Ada studi yang dilakukan oleh WIPU bahwa ada Oke, yang skenario selanjutnya adalah Kak Enda Grimonia, Policy Analyst Manager Energy Nexus Indonesia. Halo, selamat pagi Kak Enda, apa kabar? Ya, pagi Mas Gali. Sehat alhamdulillah. Kemudian integrasi daur ulang, kompos, pembangkit energi, dan lain sebagainya. Wah. Dari itu skenario Dan yang itu, terakhir adalah ada Mas Prigi Arisandi, founder Ekoton. Mas Prigi, bahwa selamat pagi Mas Prigi. Assalamualaikum, pagi Mas Gali. Wih, gila. Penuh Pakai semangat kopi gini ya, ya Mas Prigi. iya, semangat kita ya. Itu dia. Ini apa dalam tema Lebaran Haji ya Mas Prigi ya. Iya, ya. Saya jadi minder loh. Saya nggak pakai kopiah deh. Ini kopiah saya Mas. Oh ya Mas saya. Ya. Oke. Beli lagi kepala Sekarang, ini. itu dia Mas. Sekarang saatnya para panelis dan kita semua di sini kenalan dengan tim debat. Nah, sekarang kita sapa dulu kedua tim yang akan berdebat ya. Yang pertama itu tim Pro atau Universitas Diponegoro. Tim Pro Undip, bagaimana kabarnya? Silakan ketua tim memperkenalkan diri dan anggotanya beserta jurusannya dalam waktu 1 menit ke depan. Silakan. Siap, terima kasih panelis atas waktunya di setelah moderator. Perkenalkan, saya Ilman Nurfatan dari Fakultas Hukum Angkatan 2023 Universitas Diponegoro. Mungkin nanti bisa dilanjutkan sama yang lain, Mas. Ya, izin perkenalkan diri, nama saya Herlangga Satrio Darmawan dari Fakultas Hukum Angkatan 2023. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Halid Irsa Jinwarsyah, selaku mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2023. Waduh, tiga-tiganya yang turun ini langsung dari Fakultas Hukum ya. Ini bakal seru banget sepertinya karena semalam saya baru saja nonton film Better Call Saul. Film yang mengangkat tema soal perjalanan seorang pengacara benar-benar bermain kata. Jadi bahaya nih. Jangan para panelisnya ini yang akan dibikin bingung nih, bukan mahasiswanya. Oke, tim kontra sekarang yaitu dari Universitas 11 Maret. Bagaimana kabarnya? Silakan ketua tim memperkenalkan diri dan anggotanya beserta jurusannya dalam waktu 1 menit ke depan. Silakan. Halo, selamat pagi Pak Presiden, Bapak Ibu panelis dan teman-teman rekan pro. Saya Denanda dari Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan UNS. Selamat pagi, saya Skarhorini Smara dari jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas 11 Maret. Halo, selamat pagi para panelis dan juga rekan sepemikiran saya. Saya Suciwati Santoso dari jurusan Psikologi. Halo semua. Wah, iya. Yang ini agak sedikit beda nih. Ini kolaborasi antara anak kimia, anak sipil, dan psikolog. Bahaya banget nih. Bikin apa ya? Kebayang nggak? Bikin apa ya proyek yang anak sipil, anak kimia, dan psikolog gabung nih? Bisa-bisa Bom bikin. saraf. Bom Nah, saraf. itu dia maksud saya. Jangan, jangan bisa bikin anak hukum kebingungan nih. Ini yang pasti pertandingan
debat kali ini akan berjalan sangat seru ya, melihat background dari kedua tim. Oke, tanpa berlama-lama, saya jelaskan dulu alur debat dari apa partai kali ini ya. Pastinya sudah tidak sabar kan kita melihat kedua tim beradu argumen. Nah, untuk mosi debat kali ini, temanya itu ekonomi hijau menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia Emas 2045. Jadi boleh diingat, ekonomi hijau penggerak utama pertumbuhan ekonomi untuk Indonesia Emas 2045. Nah, itulah mosi yang akan diperdebatkan oleh kedua tim. Jadi sekali lagi saya bacakan ya, mosi debat kali ini adalah ekonomi hijau menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia Emas 2045. Oke, sesi debat akan berlangsung dengan 4 sesi. Panitia mohon dibantu untuk slide pemaparan sesinya. Nah, ini ya. Yang pertama, sesi 1 adalah pemaparan mosi debat. 10 menit per tim baik pro maupun kontra. 4 menit ketua tim, 3 menit pembicara kedua, 3 menit pembicara ketiga. Jadi mohon diperhatikan sangat waktunya ya. Ini porsi-porsi waktunya ya. Jadi 10 menit per tim dibagi 3. Oke. Sesi kedua ya, ini debat interaktif antar tim. Tim pro akan menyanggah mosi dari tim kontra dan memberi 2 pertanyaan. Durasinya 5 menit. Nah, tim kontra menanggapi sanggahan dari tim pro dan waktunya 5 menit. Dimulai saat tanda waktu menyala. Tim kontra akan bergantian untuk melemparkan sanggahan atas mosi dari tim pro dan memberikan 2 pertanyaan untuk tim pro. Dan itu pun 5 menit. Jadi tim pro kembali menjawab sanggahan dengan durasi yang sama, yaitu 5 menit. Nah, yang ketiga, boleh sesi 3. Nah, yang sesi 3 ini pertanyaan dari panelis. Masing-masing tim diberi waktu 6 menit untuk menjawab pertanyaan dari panelis. Nah, di sini nih yang agak bahaya ya. Ini kalau naik gunung namanya summit ini. Ini detik-detik membahayakan dari panelis ini. Nah, sesi 4 itu closing argument. Masing-masing tim diberi waktu 3 menit untuk meyakinkan semua di sini, terutama para panelis, bahwa teman-teman layak maju ke babak berikutnya. Jadi mohon diperhatikan waktunya, teman-teman, yang dijaga oleh timekeeper saya di sini, yaitu Mbak Ita ya. Kelebihan waktu akan memengaruhi penilaian. Jadi ingat, kelebihan waktu akan memengaruhi penilaian. Sebelum dimulai, kita bisa berfoto dulu bersama peserta dan panelis. Mumpung kita belum pusing, mumpung masih pada fresh, jadi kita mending foto dulu. Biasanya foto di belakang, tapi kan nanti di belakang udah ruwet nih kita. Lebih baik sekarang kita foto dulu. Jadi silakan bisa mengaktifkan kameranya masing-masing. Semuanya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Akan dilanjutkan, Kang Gali. Thank you, Mas. Bukan? Kebayang kalau baru di akhir kita foto-foto, muka udah ruwet pasti. Nah, Universitas Diponegoro dan Universitas 11 Maret sudah siap semua? Langsung saja kita mulai sesi pertama dari babak semifinal 1 ini, Liga Debat Mahasiswa IDN Times 2025 hari ini. Oke, masuk sesi 1, ini tentang pemaparan mosi. Durasinya selama 22 menit. Tim pro atau Universitas Diponegoro silakan sampaikan mosi debat selama 10 menit. Waktu dimulai saat tanda waktu menyala. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dewan Juri serta kolega berpikir kami dari tim kontra. Perkenalkan, saya Ilman Nurfatan selaku pembicara pertama, Herlangga Satrio selaku pembicara kedua, dan Halid Irsyad selaku pembicara ketiga. Hari ini saya ingin memulai dengan hal penting terkait dengan mosi perdebatan pada kali ini, yaitu menjelaskan terkait dengan apa itu ekonomi hijau dan apa itu Indonesia Emas 2045. Karena kedua hal tersebut adalah hal fundamental yang perlu kita ketahui visi serta tujuannya. Yang dimana ekonomi hijau adalah cara membangun negara tetap menjaga lingkungan dengan energi yang bersih. Ini bukan hanya soal menanam pohon, tapi soal bagaimana kita menghasilkan listrik, membangun pabrik, mengelola pertanian, dan menciptakan lapangan pekerjaan yang tentu tanpa merusak alam, Dewan Juri yang terhormat. Contohnya adalah menggunakan energi bersih dan membuat industri yang tidak menghasilkan banyak polusi. Kemudian yang selanjutnya, Indonesia Emas 2045 adalah mimpi besar kita, Indonesia, yang genap berusia 100 tahun nantinya. Tujuannya adalah untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju, adil, dan makmur. Dalam visi ini, pemerintah menargetkan ekonomi Indonesia bisa tumbuh sekitar 6% dan meningkat
tajam pendapatan rakyat Indonesia sehingga setara dengan negara maju. Tetapi bukan hanya soal itu. Indonesia juga berkomitmen terkait dengan bagaimana mengurangi polusi serta menjaga alam itu sendiri supaya pembangunan tidak merusak masa depan Dewan Juri. Oleh karena itu, disinilah ekonomi hijau itu sangat penting eksistensinya. Karena jika kita tetap mengandalkan energi-energi ekstraktif, maka kita tidak akan mencapai Indonesia Emas 2045 tersebut. Sebaliknya dengan ekonomi hijau, kita bisa menciptakan banyak lapangan pekerjaan atau green jobs yang terutama untuk anak muda dan kemudian bisa sambil juga menjaga alam, menjaga lestari dan menjaga udara untuk tetap bersih juga. Kemudian oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, ekonomi hijau bukan hanya soal lingkungan, tetapi ini cara cerdas untuk membangun masa depan bangsa Indonesia agar bisa tetap tumbuh, sejahtera, dan tetap selamat dari krisis iklim, Dewan Juri yang terhormat. Kemudian yang selanjutnya, Dewan Juri yang terhormat, ekonomi hijau menjawab tantangan global dan memperkuat posisi Indonesia di mata dunia. Mengapa demikian? Saat ini dunia sedang bertransisi menuju energi bersih dan rendah emisi. Negara-negara maju seperti Uni Eropa salah satunya mulai menerapkan seperti Carbon Border Adjustment Mechanism, yang artinya produk yang tidak ramah lingkungan akan dikenai pajak yang tinggi, Dewan Juri yang terhormat, bahkan mungkin ditolak. Maka hal tersebut akan amat sangat merugikan perekonomian Indonesia. Padahal dalam hal ini, untuk dapat menerapkan ekonomi hijau, kita mempunyai potensi yang besar yang seperti cadangan nikel terbesar untuk baterai. Yang kedua, potensi panas bumi dan tenaga surya. Kemudian hutan hujan tropis yang amat sangat luas untuk pusat perdagangan karbon. Selanjutnya, Dewan Juri yang terhormat, ekonomi hijau menciptakan pertumbuhan dan lapangan kerja secara nyata. Menurut ILO dan UNEP, menyebutkan investasi di sektor ekonomi hijau lebih dari 3 kali lipat menciptakan lapangan pekerjaan dibandingkan dengan energi fosil. Yang terakhir, Dewan Juri yang terhormat, ekonomi hijau adalah benteng terhadap krisis. Kita tidak bisa bicara Indonesia Emas 2045 jika pada hari ini petani masih gagal panen. Tidak bisa berbicara soal Indonesia Emas 2045 jika pada hari ini bencana masih terjadi di mana-mana. Yang dimana Indonesia pun salah satu negara paling rentan terhadap perubahan iklim dan bencana alam. Ini juga komitmen Indonesia terhadap pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals dan Paris Agreement, yang dimana Indonesia menargetkan pengurangan emisi hingga 43% pada tahun 2030. Dan itu hanya mungkin tercapai dengan ekonomi hijau, Dewan Juri yang terhormat. Dewan Juri yang terhormat serta kolega berpikir yang kami hormati, ekonomi hijau adalah strategi ekonomi, sosial, dan geopolitik. Ia membuka peluang, menciptakan lapangan pekerjaan, menjaga alam, dan memperkuat posisi Indonesia di mata dunia. Menuju Indonesia Emas 2045, tidak ada pilihan lain selain menjadikan ekonomi hijau sebagai jantung pembangunan nasional, agar kita bisa tetap tumbuh tanpa merusak, maju tanpa meninggalkan, dan sejahtera tanpa mengorbankan masa depan. Sekian dan terima kasih. Dewan Juri yang terhormat serta kolega berpikir kami dari tim kontra, lewat argumentasi yang sebelumnya telah disampaikan oleh pembicara pertama, kami sepakat bahwa ekonomi hijau menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia Emas 2045. Selaras dan seiras dengan pernyataan tersebut, izinkanlah saya selaku pembicara kedua untuk kembali mempertegas dan memperkaya argumentasi dari tim kami. Dewan Juri yang terhormat, dapat kita ketahui bersama bahwa sejatinya model pertumbuhan ekonomi yang masih berbasis ekstraksi sumber daya secara konvensional tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan telahlah membawa dampak destruktif bagi lingkungan dan perekonomian di Indonesia. Sebagaimana yang diperkirakan oleh Bank Dunia, bahwa Indonesia sejatinya membutuhkan 1.500 triliun rupiah untuk menanggulangi bencana iklim pada tahun 2040 jika ekosistem terus rusak. Dalam hal ini, Dewan Juri yang terhormat, ekonomi hijau hadir dalam membawa paradigma berupa keterpaduan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, Dewan Juri, dengan hadirnya cara pandang tersebut, ekonomi hijau menjadi jawaban yang tepat bagi Indonesia dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan eksploitasi sumber daya yang selama ini justru menghambat Indonesia dalam menggapai visi Indonesia Emas 2045. Sebagaimana proyeksi Bappenas menunjukkan bahwa penerapan ekonomi hijau dapat menstabilkan pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,22% hingga 2045, sekaligus mengurangi emisi karbon dan menciptakan 4,4 juta lapangan kerja. Sehingga Dewan Juri yang terhormat, kami percaya bahwa Indonesia Emas 2045 akan tercapai melalui optimalisasi dan pemprioritasan terhadap kebijakan ekonomi hijau yang komprehensif untuk pada akhirnya dapat menciptakan siklus yang dapat mendulang ekonomi serta kelestarian lingkungan. Dewan Juri yang terhormat, nyatanya implementasi kebijakan ekonomi sirkular di 5 sektor prioritas, yakni makanan, tekstil, konstruksi, retail, dan elektronik, diproyeksikan dapat meningkatkan PDB nasional sebesar 638 triliun rupiah pada tahun 2030. Tidak hanya itu, Dewan Juri yang terhormat, kebijakan perlu menyasar pula kepada sumber daya manusianya, di mana
di mana program pelatihan Green Jobs nyatanya telah mencetak 550.000 tenaga terampil di sektor EBT dan manajemen limbah. Selain daripada itu, Dewan Juri yang terhormat, apabila ekonomi hijau tidak diselenggarakan, secara perlahan Indonesia akan kehilangan akses pasar global senilai 15 triliun US dollar dari ekonomi hijau global. Karena Dewan Juri yang terhormat, dapat kita ketahui bersama bahwa perdagangan global pada saat ini sedang bertransisi menuju ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Sehingga ketika Indonesia mampu untuk menciptakan, mengoptimalkan, memprioritaskan, serta konsisten terhadap siklus ekonomi hijau yang baik, hal tersebut menjadi suatu cara yang sangat amat relevan untuk diterapkan sehingga Indonesia mampu mencapai visi Indonesia Emas tahun 2045. Dewan Juri yang terhormat, pertumbuhan ekonomi tidak harus mengorbankan kelestarian lingkungan. Pertumbuhan ekonomi adalah upaya untuk menggapai masa depan. Oleh karena itu, kami sepakat dengan mosi pada hari ini. Melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh pembicara pertama dan juga pembicara kedua dari tim Pro, maka izinkan saya untuk kemudian memperkaya sekaligus memperkuat bangunan argumentasi. Panelis yang kami hormati, beserta dengan kolega berpikir kami dari tim Kontra, adapun kerangka argumentasi kami susun berdasarkan beberapa pendekatan yang tentunya mendesak dan penting untuk dilakukan. Visi Indonesia Emas 2045 sejatinya memandatkan perihal adanya pembangunan ekonomi berkelanjutan. Salah satu amanah yang ditekankan oleh Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024, yakni menjadi indikator kesuksesan pertumbuhan ekonomi apabila kemudian pendapatan per kapita meningkat, disertai dengan adanya transformasi yang terjadi secara struktural atau menjadikan adanya energi baru terbarukan sebagai 50% dari pasokan energi untuk menyelenggarakan aktivitas ekonomi. Panelis yang kami hormati, bila kita beranjak dari bagaimana kemudian data menurut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, bahwasannya adanya penyelenggaraan ekonomi hijau mampu untuk menekan sekaligus mencegah 86 juta ton emisi karbon. Lalu, menurut data yang disampaikan oleh Selios, dapat kemudian berkontribusi terhadap pendapatan negara sebesar 4.376 triliun. Bayangkan, panelis yang kami hormati. Kemudian fakta per hari ini telah menunjukkan bagaimana kemudian apabila penyelenggaraan ekonomi hijau tidaklah dijadikan sebagai tonggak atau penggerak utama dalam pertumbuhan ekonomi. Kita melihat bagaimana kemudian dalam hal ini adanya fakta ataupun fenomena yang terjadi di Morowali. Bagaimana kemudian proyek strategis nasional dijalankan secara masif akan tetapi tidak dibersamai dengan penjagaan terhadap kelestarian lingkungan hidup. Yang dimana menurut IDN Times ada pun kerugian yang hampir bisa ditaksir setara dengan puluhan triliun. Dalam hal ini, ada pun keuntungan yang nantinya akan diperoleh bila mana penyelenggaraan ekonomi hijau akan diprioritaskan, tentu akan mencegah sekaligus menjadi solusi atas posisi Indonesia dalam menghadapi adanya middle income trap pada tahun 2045. Dalam hal ini, panelis yang kami hormati, ada pun beranjak daripada bagaimana mekanisme yang telah disampaikan oleh pembicara kedua dari tim Pro, maka akan lebih paripurna dan juga lebih sempurna apabila kita balutkan dengan pendekatan socio-technical transition, yang artinya akan melibatkan serta mensinergikan berbagai aspek dan elemen, mulai dari infrastruktur, kebijakan, dan juga perilaku konsumen dalam mendukung terjadinya penyelenggaraan ekonomi hijau dari segala sektor. Dalam hal ini, kami meyakini visi Indonesia Emas 2045 yang sejatinya memandatkan terkait dengan pembangunan ekonomi berkelanjutan akan tercapai secara efektif bila mana penyelenggaraan aktivitas ekonomi akan berbanding lurus dengan penjagaan atas kelestarian lingkungan hidup. Artinya juga menjamin keadilan antar generasi ke depannya. Sehingga hal inilah yang tidak tampak apabila kita tidak mengamini mosi perdebatan pada pagi menjelang siang hari ini. Maka atas dasar hal demikian, sekali lagi kami secara lugas dan tegas menyatakan untuk pro terhadap mosi. Sekian dan terima kasih. Gokil. Merinding loh mendengar teman-teman dari Undip ini berbicara. Ini tuh lebih baik dari Humas Istana pasti dalam menjelaskan green economy. Dalam waktu 10 menit mulai bisa dipengaruhi nih. Saya pribadi mulai bisa terpengaruh kenapa ekonomi hijau ini harus diutamakan ya. Seperti itu. Nah, ada beberapa kesimpulan yang bisa kita dapat dari teman-teman Undip. Oke, di antaranya adalah ini demi cita-cita ekonomi kita yang tumbuh 6%, dan menjadi dan sejajar dengan negara maju lainnya, sehingga ekonomi hijau ini perlu diterapkan karena akan berpengaruh terhadap industri, karena akan berpengaruh terhadap sumber daya manusia dan yang lainnya. Kemudian eh, kenapa ekonomi hijau ini menjadi hal yang utama, karena Indonesia akan mengalami banyak kerugian kalau kata
Khalid barusan ya, Indonesia akan mengalami banyak kerugian dibanding keuntungan. Jadi ekonomi hijau ini menjadi aspek yang sangat perlu diprioritaskan dalam pembangunan negeri ini. Mengutip dari Herlangga tadi, ekonomi sejatinya bisa tumbuh tanpa harus mengorbankan lingkungan untuk anak cucu kita kelak. Seperti itu. Nah, sekarang giliran tim kontra nih dari Universitas 11 Maret. Waktunya 10 menit seperti tadi. Dan waktu dimulai saat tandanya menyala. Silakan. Maaf, Dewan Juri yang terhormat, kami dari Kontra menolak mosi ekonomi hijau menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia Emas 2045. Penolakan ini bukan karena kami menolak keberlanjutan, tapi karena ekonomi hijau saat ini belum siap dijadikan motor utama pembangunan Indonesia. Karena kata hijau saja masih sangat rancu ketika ditinjau dari sudut pandang undang-undang dan kebijakan. Sampai saat ini, belum ada undang-undang yang mengatur definisi hijau atau bahkan standar. Ini berarti secara tata kelola, Indonesia masih memiliki kontrol yang sangat lemah terhadap ekonomi hijau. Jika dipaksakan, yang muncul bukan kejayaan bangsa, tapi justru gejolak sosial, ketimpangan baru, dan kerusakan tata kelola. Tim Kontra akan membagi pidato sebagai berikut. Saya sebagai pembicara pertama akan menguraikan ketimpangan sosial dan tata kelola lemah sebagai penghalang utama ekonomi hijau. Pembicara kedua kami akan membahas biaya transisi dan kebijakan prioritas, dan pembicara ketiga kami akan menutup dengan evaluasi sektor ekonomi alternatif dan menyimpulkan mosi kami. Human Rights Watch di tahun 2013 dalam laporannya yang berjudul The Dark Side Green Growth menunjukkan bahwa program kehutanan berlabel hijau seperti Red Plus di Indonesia telah memicu pelanggaran HAM. Misalnya proyek hutan harapan di Jambi yang dikelola PT Restorasi Ekosistem Indonesia atau REKI lewat usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem. Alih-alih menghentikan deforestasi, kawasan ini justru dilintasi jalan tambang batubara. 1.300 flora dan 620 fauna di ekosistemnya terpunah. Kayu hutan sekunder senilai 400 miliar rupiah hilang. Bukan cuma sumber daya alam, warga sekitar juga turut jadi korban karena di tahun 2010 sampai 2011 ada 19 orang warga yang ditangkap oleh aparat atas nama konflik dengan PT REKI. Ini adalah contoh kasus fenomena green grabbing, yaitu perampasan sumber daya atas nama keberlanjutan, di mana penjaga hutan disingkirkan, sementara iklim dipersilahkan. Ekonomi hijau yang dilandaskan green grabbing bukanlah kemajuan, tapi sekedar perubahan bentuk eksploitasi dari hitam ke hijau. Maka yang jadi pertanyaan, apakah praktik seperti ini sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045? Visi Indonesia Emas bukan sekedar pertumbuhan ekonomi, tapi pertumbuhan yang inklusif, adil, dan merata di seluruh wilayah. Karena sasaran visi Indonesia Emas bukan cuma pendapatan per kapita setara negara maju saja, tapi ingat, yang penting juga adalah kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang. Inilah sebabnya kenapa ekonomi hijau yang dijalankan secara top dan pro korporasi justru bertentangan dengan visi Indonesia Emas. Karena jika ekonomi hijau dijadikan penggerak utama, sementara infrastruktur pemerataan sosial belum kuat, maka yang tumbuh hanyalah keuntungan segelintir pihak, bukan bangsa. Utrecht University di PIIG 2023 menguraikan konsekuensi serius dari transisi ekonomi hijau. Yang pertama, pekerja di sektor tradisional seperti batubara, sawit, dan pertanian berpotensi kehilangan mata pencaharian. Yang kedua, biaya hidup naik akibat harga teknologi baru yang belum terjangkau. Dan yang ketiga, terjadi disrupsi ekonomi di daerah yang belum siap beradaptasi. Dengan tantangan distribusi energi hijau di Indonesia yang sangat nyata, dari tahun ke tahun, proyek energi baru terbarukan seperti surya dan angin sering mangkrak. Kenapa? Karena keterbatasan infrastruktur, logistik, dan kapasitas SDM. Akhirnya yang terjadi, masyarakat terpaksa tetap bergantung pada diesel yang mahal untuk genset karena PLN masih sering gagal memenuhi kebutuhan energi, atau bahkan masih mengandalkan minyak tanah untuk memasak karena LPG masih sering langka. Kalau dalam teks pembunuhan energi konvensional saja Indonesia masih kewalahan, ini berarti peluang ekonomi hijau akan jauh lebih tidak merata. Tanpa kebijakan transisi yang adil seperti pelatihan ulang bagi pekerja terdampak, UMKM dan usaha lokal, dan jaminan bagi kelompok rentan, maka ekonomi hijau hanya akan menjadi mesin penghisap, bukan mesin pertumbuhan. Dewan Juri yang terhormat, apakah kita akan menggantung masa depan Indonesia pada sebuah sistem yang penuh resiko manipulasi, eksklusi sosial, dan kerentanan institusional? Apakah kita ingin membangun Indonesia Emas 2045 di atas fondasi yang rapuh dan tidak merata? Kami dari tim Kota mengatakan tidak. Ekonomi hijau bisa menjadi bagian dari strategi pembangunan, tapi bukan penggerak utama dalam kondisi saat ini. Karena yang Indonesia butuhkan adalah transformasi ekonomi yang kuat, adil, dan inklusif, bukan sekedar mengendar tren hijau yang belum sesuai realitas sosial kita. Untuk itu Indonesia harus lebih dulu, yang pertama, membangun tata kelola yang kuat, yang kedua, memperkuat infrastruktur sosial di seluruh wilayah, dan yang ketiga, memastikan bahwa transisi ekonomi berpihak pada rakyat. Dewan Juri menjadikan ekonomi hijau sebagai penggerak utama pertumbuhan menuju Indonesia Emas 2045 adalah strategi yang prematur, elitis, dan tidak sesuai realitas sosial. Menurut Parker dalam Environmental Education in Indonesia, menjelaskan mayoritas rakyat Indonesia mengalami kesenjangan sikap dan aksi mengenai perubahan iklim akibat tidak memiliki insentif, kapasitas, atau sistem sosial yang menopang mereka melakukan transisi hijau secara mandiri. Fleksibilitas untuk berubah masih terbatas pada kalangan akademis dan spesialis, bukan masyarakat umum seperti buruh tani, nelayan kecil, ataupun pekerja informal kota yang memiliki gaji rendah dan harus menggantikan
kehidupannya pada energi konvensional. Artinya mereka yang paling terdampak justru paling sedikit memberikan dukungan untuk bertransisi. Rendahnya sosioekonomi dan kognitif masyarakat memperparah situasi seperti pada penelitian implementasi energi di Sulawesi oleh Tolo dan kawan-kawan. Penelitian mengungkapkan dukungan terhadap energi terbarukan sangat bergantung pada tingkat pendidikan dan pendapatan individu karena berhubungan dengan fleksibilitas kognitif dan juga ekonomi untuk berubah. Jika ekonomi hijau dipaksakan menjadi mesin utama, hanya elit yang bisa ikut naik, sementara mayoritas rakyat tertinggal. Ini memperparah kesenjangan dan memicu resistensi politik di Indonesia. Transisi hijau juga tidak murah. Menurut Keystone Climate Action 2023, negara maju saja pun butuh investasi ribuan triliun serta menghadapi disrupsi ekonomi terutama dalam bentuk kehilangan pekerjaan konvensional selama 10 hingga 15 tahun ke depan. Indonesia sebagai negara berkembang yang jauh berbeda dari negara maju tidak siap menanggung risiko ini tanpa strategi bertahap. Kalau masa sekarang saja rakyat sudah susah cari pekerjaan, pemerintah bahkan tidak bisa memenuhi janji 19 juta lapangan pekerjaannya. Masa kita minta rakyat kecil untuk berkorban lagi hingga 20 tahun ke depan? Bagaimana masyarakat bisa bertahan dari disrupsi ini? Karena itu kami mengusulkan pendekatan lebih bertahap untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi lebih inklusif. Tahap pertama, stabilkan fondasi sosial ekonomi lewat pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial sebagai prioritas utama penunjang pertumbuhan ekonomi. Di tahap ini, ekonomi hijau ditempatkan sebagai prioritas sekunder seperti membentuk definisi hijau yang lebih jelas terlebih dahulu sebagai landasan politik dan memberikan pendidikan vokasi hijau pada akun. Tahap kedua, dorong transformasi ekonomi lokal dari bawah melalui jaminan upah bagi pekerja transisi, lalu buat infrastruktur ekonomi hijau berbasis komunitas seperti koperasi energi dan pengolahan limbah berbasis komunitas untuk menciptakan kemandirian ekonomi lokal. Tahap ketiga, pastikan teknologi dan investasi hijau tidak eksklusif. Komunitas lokal harus dijadikan sebagai mitra atau pemilik saham proyek. Oleh karena itu mereka harus pintar terlebih dahulu. Teknologi hijau harus dapat dipelajari dan direproduksi secara lokal. Baru setelah 3 tahap itu tercapai, barulah ekonomi hijau bisa dijadikan prioritas utama termasuk pengalihan subsidi energi fosil. Kami menolak menjadikan ekonomi hijau sebagai mesin utama pertumbuhan sebelum rakyat punya kontrol atas transisinya. Tanpa itu kita hanya membangun proyek langit yang tidak pernah menyentuh tanah tempat rakyat dipijak. Para panelis yang terhormat serta rekan-rekan tim pemerintah, hari ini kita telah mendengar harapan-harapan besar tentang ekonomi hijau sebagai motor penggerak utama ekonomi Indonesia menuju Indonesia Emas tahun 2045. Ini merupakan sebuah visi yang tidak bisa kita sangkal, tampaknya ideal, tampaknya terstruktur dan sejalan dengan semangat keberlanjutan. Namun tugas kami sebagai tim kontra adalah mempertanyakan, apakah visi tersebut cukup realistis jika dijadikan penggerak utama untuk pertumbuhan ekonomi dan konteks Indonesia saat ini. Mari sekali lagi kita lihat realita yang terjadi di negara tercinta Indonesia. Poin pertama, menurut Bappenas tahun 2023, kontribusi ekonomi hijau terdapat BDP Indonesia masih berada di bawah 2%. Bahkan ketika kita sudah menghitung energi, sektor terbarukan dan juga jasa lingkungan. Bandingkan dengan sektor manufaktur yang menyumbang 19% dan juga sektor perdagangan yang menyumbang 13%. Artinya ketika kita bicara tentang ekonomi hijau, kita bicara tentang sektor yang masih sangat kecil kontribusinya, tetapi diharapkan membawa beban sebagai pendorong utama ekonomi nasional dalam waktu 2 dekade ke depan. Di sisi lain, sektor lain yang pertumbuhannya sudah terbukti, sudah ada seperti industri digital dan juga ekonomi kreatif. Yang berdasarkan data dari Kemenparekraf tahun 2023, industri ini menyumbang lebih besar dari 7,5% BDP Indonesia pada tahun 2022 dengan potensi penyerapan tenaga muda yang sangat besar. Artinya, alternatif motor pertumbuhan ekonomi yang lebih siap sebenarnya sudah ada dan sudah terlihat dampaknya. Kami yakin Anda sekalian begitu dekat dengan suara publik dan dinamika akar rumput, maka akan paham bahwa perubahan bukan hanya sekedar tentang tujuannya, tapi juga tentang kecepatan dan kesiapan masyarakat kita untuk beradaptasi. Poin kedua, menurut BPS tahun 2023, tercatat 59,31% pekerja Indonesia masih berada di sektor informal. Artinya mayoritas penduduk kita belum terhubung ke ekosistem ekonomi modern, apalagi ke sektor ekonomi hijau yang menuntut skill tinggi dan juga akses teknologi. Data ini mempertegas 2 isu sebelumnya yang telah dijelaskan oleh pembicara kami, yakni isu kesenjangan sosial dan juga fondasi sosial yang belum mumpuni. Fakta lain tentang hal ini, ekonomi hijau memiliki sisi ironi dan juga resiko. Kita belum bisa memastikan transparansi dan akuntabilitasnya. Itu kenapa kita butuh NGO di sini untuk mendampingi masyarakat menghadapi dampak krisis iklim. Selain itu, berdasarkan data dari International Agency, Indonesia membutuhkan data tambahan sebesar 8-10 miliar US dollar per tahun hingga tahun 2030 untuk mendukung adanya agenda transisi energi. Jumlah ini bahkan belum termasuk sama biaya sosial seperti itu pelatihan ulang tenaga kerja, relokasi industri, atau skema perlindungan masyarakat rentan. Kesimpulannya, ekonomi hijau tetap penting, tapi menjadikannya sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan daya dukung sosial dan juga kesiapan masyarakat kita akan membuat pembangunan kita bersifat tidak inklusif, yang artinya mustahil
kita bisa mencapai Indonesia Emas tahun 2045. Dengan begitu, tim kontra menawarkan solusi yang lebih reliabel dan bersifat inklusif, dimulai dari framework pembangunan infrastruktur dan penyelesaian masalah fondasi sosial, sambil terus mendukung sektor ekonomi yang sudah ada dan memiliki potensi, dan membuka jalan bagi ekonomi hijau untuk tetap bertumbuh secara terukur dan berbasis keadilan sosial. Indonesia Emas tahun 2045 bukan sekedar tentang keberlanjutan lingkungan semata, tapi tentang memastikan bahwa semua warga negara Indonesia tumbuh bersama di dalamnya. Itu kenapa kami bangga di tim kontra. Dengan demikian, kami menutup perdebatan kali ini. Kami tidak pernah menolak adanya perubahan menuju ekonomi hijau. Justru kami mendukung secara realita untuk perubahan terjadi secara realistis tanpa ada rakyat-rakyat rentan yang harus dikorbankan. Karena Indonesia Emas tahun 2045 bukan hanya tentang sustainability, tapi juga tentang kebersamaan. Terima kasih. Luar biasa, luar biasa, luar biasa, luar biasa. Nggak tahu harus berkata-kata apa selain membaca catatan saya sendiri. Sekar bilang, eh, Sekar bilang bahaya juga kalau ekonomi hijau ini dipraktekin, kalau kita nggak paham atau kalau para pemangku kebijakan di Indonesia tidak memahami apa itu ekonomi hijau, bahkan kata hijau sendiri dalam kalimat ini masih menjadi perdebatan gitu. Nah, dan Sekar juga menggarisbawahi bahwa Indonesia Emas 2045 itu bukan melulu soal ekonomi, banyak sekali hal-hal yang harus dipikirkan. Jadi kalau ngomongin green economy sebagai penggerak utama, kayaknya tidak deh seperti itu. Bukan 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 berarti menolak, tapi green economy bukanlah satu-satunya penggerak utama mencapai Indonesia Emas 2045. Jadi lebih baik mengkaji ulang kebijakan, lebih baik memahami banyak hal terlebih dahulu sebelum berbicara mengenai green economy. Nah, eh, kalau Suciwati jujur takjub banget ya. Yang awalnya agak ngantuk nih jam segini, Suciwati bicara itu karena anak psikolog kali ya. Suciwati bicara itu terbakar loh ini semua. Bahaya ini. Kalau offline ini justru bahaya. Beruntung ini IDN Times menggelarnya secara online. Ini kalau offline ini bisa menggerakkan massa ini. Dan ada sendiri bilang bahwa mustahil bisa capai ekonomi emas 2045 tanpa memang kita mengkaji ulang banyak hal. Dan yang terakhir, perlu digarisbawahi bahwa teman-teman dari UNS ini tidak menolak adanya ekonomi hijau untuk Indonesia Emas 2045, tapi lebih realistis, lebih merata kepentingannya kepada semua hal, dan lebih minim resiko. Menyala membarakang tuh, menyala, benar. Ini Suciwati ini anak psikolog ini ya. Bingung nih, anak hukum bisa-bisa gemeteran juga nih ketemu Suciwati. Nah, sama seperti kesimpulannya sama seperti teman-teman Undip, teman-teman OMS pun jauh lebih baik menjelaskan ekonomi hijau daripada Istana Presiden menurut saya pribadi. Tapi intinya adalah saya jadi galau nih. Yang mana yang lebih baik ya? Tim pro atau tim kontra? Untuk memastikan semuanya, kita masuk ke sesi kedua, yaitu debat interaktif. Tim pro akan menyanggah mosi dan memberikan 2 pertanyaan kepada tim kontra. Waktunya 5 menit, dimulai saat tanda waktu menyala. Sekarang berarti ya, silakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya untuk memberlangsungkan sesi sanggah menyanggah. Baik, berkaitan dengan bagaimana kemudian tadi telah disampaikan oleh tim kontra, adanya penyelenggaraan ekonomi hijau sejatinya tidaklah tepat dan tidaklah reliable untuk diaplikasikan di fase-fase maupun di tahap seperti ini. Menjadi suatu kekeliruan seperti itu. Ketika dalam hal ini kita memandang visi Indonesia Emas 2045 yang telah menitahkan adanya 4 pilar. Selain dari adanya penguasaan iptek, pembangunan sumber daya manusia, pembangunan ekonomi berkelanjutan, lalu ada pemerataan pembangunan, dan terakhir adalah pemantapan ketahanan nasional dan juga penguatan tata kelola. Alhasil, jika kita melihat pada bagaimana fenomena dan peristiwa yang saat ini telah menjamur, fakta di Morawali telah berbicara terkait dengan apabila penyelenggaraan ekonomi hijau tidaklah diberlangsungkan dan tidak dijadikan prioritas utama, maka betapa eksploitatifnya, betapa merusaknya peran-peran pemangku usaha, para pelaku usaha, adanya investor, serta pengawasan serta monitoring yang dilakukan oleh pemerintah maupun pemangku kebijakan tidak akan sebegitu ketat dan kuatnya jika tidak ditanamkan paradigma mengenai pendekatan penyelenggaraan ekonomi hijau. Masyarakat adat,
masyarakat-masyarakat terdampak, masyarakat-masyarakat yang termarginalkan. Bahkan menurut data yang telah disampaikan oleh IDN Times, taksiran atas kerugian yang dihasilkan kurang lebih berkisar di angka puluhan triliun. Dan hal ini menjadi suatu hal yang urgent untuk segera diselesaikan melalui penyelenggaraan dari adanya ekonomi hijau itu sendiri. Kita betul tidak berbicara tentang aspek mana yang lebih penting, apakah kemudian ekonomi, apakah pembangunan sumber daya manusia maupun hal-hal lainnya yang diamanahkan oleh adanya visi misi Indonesia Emas 2045. Karena di sini standing posisi kami untuk mendukung penuh dijadikannya ekonomi hijau sebagai penggerak utama adalah berjalan berbarengan, berjalan beriringan dengan prioritas lainnya. Akan tetapi dalam sektor pertumbuhan ekonomi, sekali lagi kami garis bawahi, sektor pertumbuhan ekonomi, kami rasa dengan target Indonesia untuk mencapai adanya pertumbuhan ekonomi yang stabil dan konsisten selama 2045, sampai dengan 2045, pertumbuhan ekonomi stabil, konsisten, peningkatan pendapatan per kapita, pemerataan pembangunan, pengentasan kesenjangan, dan pengurangan dari adanya emisi dan juga perusakan-perusakan lingkungan hidup. Itu bukankah yang harusnya ditekankan oleh Indonesia Emas 2045? Lantas ketika dari tadi rekanku tim kontra berdalih bahwasannya tidak tepat untuk menyelenggarakan sekarang ekonomi hijau, maka kita harus menunggu berapa lama lagi untuk mencapai itu. Sedangkan Indonesia setelah menurunkan target pengurangan emisi sebesar 17 sampai dengan 19% setelah sebelumnya 25%. Sehingga penting untuk kemudian menjadikan ekonomi hijau sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Baik, ketika tadi tim kontra menyampaikan bahwa ekonomi hijau bukanlah menjadi suatu hal yang diprioritaskan gitu untuk mencapai Indonesia Emas dalam segmentasi perekonomian, dalam hal ini artinya menurut saya ada ketidakselarasan pemikiran, yang mana dalam hal ini tim kontra juga menyampaikan bahwa perlu adanya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan juga merata terhadap masyarakat. Dalam hal ini artinya ekonomi hijau adalah jawaban yang tepat. Karena dalam hal ini, apabila ekonomi hijau itu diterapkan, artinya dia mampu membuka banyak lapangan pekerjaan. Dalam hal ini, terkhusus dalam ranah-ranah ekonomi hijau. Lalu, apabila tidak diprioritaskan, bagaimana tim kontra dapat menjawab ketika ternyata pasar global sudah bertransisi menuju perekonomian hijau, siklus perekonomian hijau. Dalam arti ketika kita tidak bertransisi pula menuju ekonomi hijau, artinya kita tidak progresif dan tetap ketinggalan zaman. Dalam hal ini artinya kita akan ketinggalan dan memiliki banyak sekali peluang untuk pada akhirnya mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang begitu besar. Sekian. Izin melanjutkan apa yang menjadi landasan argumen dari tim kontra yang kemudian meng-highlight beberapa hal terkait bagaimana tim kontra menyebutkan bahwasannya sumber daya manusia yang dimiliki oleh Indonesia untuk pada saat ini itu tidak siap. Izin menambahkan juga apa yang tadi disampaikan oleh Mas Khalid, bahwasannya jika kita tidak bergerak sekarang untuk dapat bertransisi, untuk bisa mencapai ekonomi hijau dan mencapai tujuan dari Indonesia Emas 2045, maka kapan harus kita mulai lagi, Mbak? Bahkan jika kita melihat dari bagaimana visi dari Indonesia itu sendiri sangat menekankan tentang bagaimana penekanan untuk memberikan pertumbuhan ekonomi di Indonesia Emas 2045. Maka pertanyaannya bagaimana kita bisa mengikuti perubahan transisi dari banyaknya negara yang sekarang sudah bertransisi kepada energi bersih. Sekian dan terima kasih. Alright. Untuk bersingkat waktu langsung aja tim kontra menanggapi sanggahan dan menjawab pertanyaan dari tim pro. Waktunya 5 menit seperti tadi, dimulai saat tanda waktu menyala. Silakan. Morowali justru menjadi pembuktian betapa pentingnya poin kami. Saya kurang paham kenapa tim pro bisa sangat percaya diri membawa kasus Morowali. Padahal Morowali itu adalah sumber nikel di Indonesia. Pertambangan nikel di Indonesia adalah contoh manifestasi dari green economy, lebih spesifiknya green investment yang mereka gaung-gaungkan. Kenapa saya bisa bilang gitu? Satunya alasan kenapa nikel itu dieksploitasi dan ditambang adalah untuk penciptaan apa? EV, electronic vehicles. Yang berarti apa? Dia masih ada di bawah payung ekonomi hijau gitu. Jadi saya bingung kenapa tim pro sangat percaya diri membawa kasus Morowali atau kasus pertambangan nikel lainnya, karena itulah bukti saking parahnya visi tata kelola di Indonesia. Pertambangan nikel aja bisa dengan mudahnya melenggangkan kaki. Kenapa? Karena mereka ada di bawah label hijau, karena mereka
menjustifikasi eksploitasi yang mereka lakukan untuk memajukan teknologi, untuk mengejar electronic vehicle, untuk mengejar ekonomi hijau gitu. Masyarakat yang termarginalkan justru lebih diperparah karena hijau yang dipaksakan, ekonomi hijau yang rancu, definisi yang rancu seperti yang saya udah jelaskan. Sampai titik ini di Indonesia belum ada loh undang-undang yang meratifikasi atau yang mengatur secara jelas apa yang dimaksud dengan standar hijau, apa yang dimaksud dengan definisi hijau. Itu menyebabkan tambang nikel sekarang malah dibuka jor-joran. Karena apa? Karena dianggap mereka masih masuk ke dalam skema hijau gitu. Tambang nikel raja dibuka karena mereka dinilai bisa membuka green jobs dari pertambangan gitu. Banyak masyarakat di daerah-daerah yang memiliki cadangan nikel itu sekarang yang jadi korban gitu. Jadi kami nggak paham kenapa mereka berusaha menyanggah menggunakan kasus yang sebenarnya membuktikan bahwa kasus kami dari tim kontra, alasan kenapa kami menolak green ekonomi sebagai penggerak utama itu malah terjustifikasi gitu. Belum lagi tentang nikel dan smelternya ini perlu dipahami bahwa yang berbahaya dari tata kelola di Indonesia sekarang itu adalah skema tentang bagaimana penanganan pasca smelter ini dibuat gitu. Kayak misalnya aturan penghijauan di Indonesia pasca penambangan nikel itu sekedar penghijauan, dianggap sekedar menanam pohon itu sudah melakukan penghijauan. Padahal kan kerusakan yang terjadi bukan hanya perkara pohon ditebang, tapi smelter itu juga merusak tanah, mereka merusak air, mereka merusak udara. Kerusakan yang mereka ciptakan nggak bisa diselesaikan hanya dengan menanam pohon kembali gitu. Belum lagi gap waktu antara kerusakan yang ditimbulkan saat ini dengan skema penanganan dan penyelesaian masalah yang ditimbulkan itu sangat besar. Status quo tentang peraturan itu selalu top down, selalu dari korporasi, apa yang dibutuhkan korporasi, apa yang dibutuhkan industri, baru ke bawah. Tapi apapun yang ditetapkan oleh pemerintah, jadi nggak menitik beratkan ke masyarakatnya itu sendiri. Melanjutkan poin sanggahan. Tadi dari tim Pro bilang sektor pertumbuhan ekonomi yang stabil dan konsisten dan berbarengan. Kami rasa di sini ada ketimpangan dan kesalahpahaman dari pemahamanmu. Ketika tim Pro bilang harusnya tim Pro menyadari bahwa kalian jelas mau menjadikan ekonomi hijau sebagai prioritas utama menuju Indonesia emas. Tapi mari kita ambil kasus baiknya. Berbarengan tanpa adanya meninggalkan prioritas lain. Kami rasa ini analisis yang sangat mendangkal. Kita harus lihat konteks Indonesia sebagai negara berkembang. Karena pada nyatanya konteks negara maju saja akan banyak sektor-sektor yang harus dikorbankan ketika mereka mau bertransisi menuju ekonomi hijau. Sedangkan Indonesia sebagai negara berkembang, kita harus lihat siapan masyarakat kita yang sebenarnya belum siap untuk sepenuhnya bertransisi secara masif. Jika dalam 2 dekade ke depan kita diharapkan sudah bertransisi sepenuhnya, maka bagaimana dengan masyarakat-masyarakat rentan yang bahkan belum tergabung dan terintegrasi pada sektor ekonomi modern yang ada. Lalu kita tidak bisa semerta-merta membandingkan negara maju yang dari Eropa misalnya, karena jelas tidak apple to apple perbandingannya. Lalu ada pertumbuhan ekonomi yang inklusif merupakan jawaban yang tepat dari tim Pro. Kami rasa tidak selaras dengan data yang ada. Datanya di lapangan, data pekerja yang belum siap dan berada di sektor informal itu hampir 60% adanya. Dengan ketidaksiapan ini, gimana bisa pertumbuhan ekonomi bisa bersifat inklusif pada akhirnya? Lalu dengan menyelaraskan pertanyaannya, bagaimana menyelaraskan pasar global? Rasa ini sudah terjawab dan terintegrasi dalam pidato kami. Hal ini bisa dilakukan dengan mekanisme yang lebih baik, dimulai dari framework pemerataan infrastruktur dan juga mendukung sektor ekonomi yang sudah ada, seperti industri digital dan ekonomi kreatif. Dengan begitu kami bisa mengejar pasar global yang terus berkembang. Nyatanya tanpa ekonomi hijau dijadikan hal utama, kita tetap bisa berkembang dan bertumbuh menuju Indonesia emas. Lalu untuk pertanyaan berapa lama untuk membuat transisi? Sebenarnya kita juga akan membuat transisi, tapi transisi itu menjadi prioritas sekunder. Maksudnya di sini, prioritas sekunder adalah dibuat dengan menggunakan definisi hijau, terlebih dahulu dilakukan reparasi secara politik, sehingga membuat lebih kacamata yang lebih jelas. Sehingga untuk kedepannya itu akan menjadi lebih gampang. Kami sudah menyatakan bahwa itu akan terjadi pada tahap pertama, tapi kami tidak akan memaksakan masyarakat untuk langsung masuk ke ekonomi hijau. Oleh karena itu kami bangga untuk menjadi tim kontra. Times up. Ini kalau 1 jam lagi, Suciwati bisa beresin loh ini. 1 jam. Hanya dengan 10 kali menghela nafas. Thank you. Nah, sekarang masih tim kontra. Tenang, masih tim kontra. Waktunya menyanggah mosi dan memberikan 2 pertanyaan kepada tim pro. 5 menit. Sikat, dimulai saat tanda waktu menyala. Go. Mereka mengatakan, tim Pro menyatakan bahwa ekonomi hijau itu membuat pekerjaan lebih bersih. Misalnya mereka bawa contoh dari Eropa berupa carbon border. Tapi kami perlu mengingatkan bahwa
Dewan Juri dan kita semua harus menyadari betapa bedanya Indonesia dengan Eropa. Ini bukan cuma fakta bahwa negara-negara Eropa sudah punya fleksibilitas ekonomi dan kognitif. Mereka punya sistem sosial, pendidikan gratis, bahkan kesehatan yang sangat dijamin. Tapi juga realita geopolitik yang berbeda, bahwa membangun negara dengan ukuran jauh lebih kecil, tantangan geografis jauh lebih minim, dan gambaran masyarakat yang tidak seberagam Indonesia, tentunya punya tantangan yang berbeda dengan Indonesia. Perlu dipahami bahwa gambaran kemiskinan negara Eropa sama di Indonesia aja jauh berbeda. Kemiskinan di Eropa wujud seperti tinggal di council flats atau perumahan yang dibelikan disubsidi oleh pemerintah dan menerima bantuan food stamp atau bantuan makanan, bantuan langsung seperti itu. Tapi kemiskinan di Indonesia berwujud tinggal di rumah tidak bertembok semen dan memiliki rumah yang bahkan masih belum punya sanitasi. Perlu diketahui bahwa di Papua sana masih banyak loh proyek-proyek yang tadi dilakukan Basnas atau NGO-NGO lainnya terkait apa? Membangun toilet untuk rumah-rumah. Di Indonesia orang miskin aja belum tentu punya toilet. Masa iya disuruh pakai tenaga surya? Apa yang sangat kedua, apa yang diinginkan Tim Pro itu sebenarnya bukan solusi. Mereka mau lupa. Kenapa? Karena mereka bawa solusi, tapi solusi yang mereka bawakan adalah green job dan carbon trading. Padahal carbon trading ini adalah jalan sesat dalam mengatasi krisis iklim. Carbon trading justru digunakan alat untuk mempertahankan ekstraktivisme, kayak misalnya penambangan nikel, dan finansialisasi alam, kayak misalnya ngejual area hutan untuk akhirnya jadi red. Carbon trading itu dijadikan mesin cuci tangan dengan praktik tipuan pemasaran dan pencitraan palsu melalui greenwashing gitu, ngegambarin seolah-olah mereka hijau padahal sebenarnya mereka hitam gitu. Udah sangat banyak studi termasuk studi-studi yang sudah kami bawakan tentang seberapa besar dampaknya carbon trading ini ketika sebuah daerah hutan dijadikan hutan lindung atau REDD+ yang itu merupakan salah satu metode carbon trading gitu. Bahkan Indonesia punya hutan lindung atau proyek REDD+ terbesar di dunia yang dipakai jadi bank karbon terbesar di dunia. Itu dampaknya adalah masyarakat adat diusir, masyarakat sering berkonflik, dan padanya masih tetap ada kebakaran hutan di area-area hutan perlindungan. Lalu menanggapi tentang green jobs yang ada, sekitar 550.000 sekian tadi data yang diberikan oleh Tim Pro. Kami menyatakan data ini merupakan data yang cherry picking, karena 500.000 dari berapa ratus ribu, berapa juta orang yang sedang mencari pekerjaan. Kami rasa data yang disajikan tidak bisa dijadikan data yang reliable. Respon kami Tim Pro mempertimbangkan, apakah Tim Pro sudah mempertimbangkan prasyarat yang harus dimiliki masyarakat kita sebelum akhirnya sanggup dan siap untuk menerima green jobs di Indonesia. Kami bilang banyak masyarakat yang bahkan belum terjamah oleh pendidikan. Lalu gimana caranya mereka bisa kerja di sektor ekonomi hijau yang butuh intelektualisasi tinggi dan juga akses teknologi. Ini selaras dengan kami bilang fondasi sosial kita belum siap. Kita harus kerja dan kita harus mati-matian membangun fondasi kita supaya nantinya masyarakat kita siap menghadapi pertumbuhan ekonomi hijau. Ini selaras dengan pertanyaan yang akan kami ajukan. Bagaimana Anda bisa menjamin bahwa green jobs yang Anda sebutkan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang masif, bukan hanya cherry picking, terutama di sektor-sektor informal dan masyarakat berpendidikan rendah yang tertinggal di daerah tertinggal. Kalau memang Indonesia ingin menjadi negara maju, maka seharusnya tidak langsung memaksakan menjadi negara maju. Seperti itu jawabannya. Kita harus melihat bagaimana proses menciptakan sistem sosial ekonomi negara maju. Pertanyaannya sederhana, apakah anak kita sudah mempunyai aksesibilitas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial yang setara dengan Eropa, Cina, atau Amerika? Apakah porsi masyarakat mendapatkan pendidikan berkualitas sudah sebesar Eropa seperti contohmu? Nah, kalau kita saja nggak bisa memastikan mereka kualitas, dan bagaimana kita bisa memastikan mereka bisa masuk ke lapangan pekerjaan yang sudah dibuat? Bahkan ketika kamu melihat job fair di provinsi aja, itu masih banyak banget orang yang tidak punya lapangan pekerjaan. Nah, jadi pertanyaan terbesarnya adalah seperti ini. Jika transisi ke ekonomi hijau memerlukan biaya tinggi dan meminggirkan sektor tradisional seperti perkembangan dan padat karya, bagaimana Anda menjamin tidak akan terjadi PHK massal atau ketimpangan sosial yang lebih parah lagi? Karena kami merasa bahwa di masa sekarang saja kita sudah punyai banyak kejadian seperti 19 juta lapangan pekerjaan tidak pernah dipenuhi oleh pemerintah itu sendiri. Lalu masih banyak masyarakat yang tidak bisa mendapatkan BBM, keadilan energi di masyarakat kita. Lalu bagaimana kita akan menyelamatkan mereka ketika kita belum bisa mendapatkan akses itu? Itu hanya menimbulkan lebih banyak lagi ketimpangan energi dan justru akan menimbulkan disrupsi politiknya lebih banyak lagi karena kita tidak pernah mau memperbaiki masyarakat. Tenang. Pendukung UNS tenang, minum dulu, Mbak Suciwati, minum dulu, tenang. Pendukung UNS tenang, ditahan karena
Sekarang giliran tim pro menanggapi sanggahan dan menjawab pertanyaan dari tim kontra. Waktunya 5 menit, waktunya selama 5 menit ya. Dimulai saat tanda waktu menyala. Baik, terima kasih, moderator. Izin untuk kemudian menanggapi sanggahan yang telah disampaikan oleh tim kontra. Amat sangat menarik, seakan perdebatan ini diselimuti oleh temperamen dan juga adanya pembahasan yang cukup sentimental. Tentu hal tersebut tidaklah dapat disalahkan sebab kita memperdebatkan masa depan bangsa, masa depan Indonesia. Akan tetapi perlu untuk kita garis bawahi kembali bahwa yang menjadi titik berat dari kami selaku tim pro adalah bagaimana kemudian perwujudan atas ekonomi hijau mampu untuk mendulang efektivitas pencapaian visi misi Indonesia Emas 2045. Menarik, seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa berulang kali fakta yang menunjukkan bahwa perusahaan ataupun pelaku usaha sekarang yang telah berlabel hijau ternyata sebatas berlabel hijau walau di dalamnya hitam. Lalu kemudian bagaimana ketimpangan dan juga kesenjangan yang terjadi dari masyarakat-masyarakat yang menengah ke bawah ternyata juga tidak bisa dipaksakan untuk terlibat langsung dalam praktik penyelenggaraan ekonomi hijau. Pun juga dengan bagaimana anggapan dari tim kontra untuk tidak bisa menyamakan Indonesia dengan negara Eropa yang sudah efektif melakukan ekonomi hijau. Pertanyaannya sekaligus untuk menjawab hal tersebut adalah singkat. Pertama, ketika rekanku mengamini bahwa hal dari adanya pelaku usaha yang berlabel hijau tapi dalamnya adalah hitam, kami mendorong untuk melakukan pengentasan terhadap hal tersebut. Mengapa? Karena dari tim kontra sendiri yang telah mengatakan bahwa sekarang regulasi yang menekankan perihal adanya ekonomi hijau belum sepenuhnya eksplisit diatur dalam peraturan maupun regulasi. Alhasil dalam keberpihakan kami, visi misi Indonesia Emas 2045 menekankan terkait dengan adanya penguatan regulasi sebagaimana paradigma sosial technological transition yang telah kami gagas, penguatan kebijakan, infrastruktur maupun perilaku konsumen, seraya telah mampu untuk mematahkan bagaimana anggapan dari tim kontra mengenai kekhawatiran tidak terjadinya pelaku usaha yang betul-betul mempraktikkan ekonomi hijau. Maka dalam hal ini kami akan mengetatkan perihal pengawasan, monitoring, maupun penguatan regulasi yang dapat kemudian meminimalisir seminimal-minimal mungkin terkait dengan praktik-praktik penyimpangan tersebut. Kemudian dalam hal ini, terkait dengan bagaimana kemudian hal tersebut dapat dikhawatirkan. Sehingga yang tepatnya disalahkan adalah pelaku usaha atau ekonomi hijaunya. Yang harus disalahkan adalah pelaku usahanya dan bukan ekonomi hijaunya. Ekonomi hijau adalah konsep yang selaras dengan ekonomi visi misi Indonesia Emas 2045. Maka yang harus diperbaiki adalah pelaku usahanya, bukan kemudian mengentaskan dan apalagi menghentikan ekonomi hijau. Kemudian, terkait dengan Indonesia yang tidak bisa disamakan dari adanya negara-negara Eropa. Negara-negara Eropa tidak memiliki sumber daya sekaya dari Indonesia. Indonesia kaya akan sumber daya alam. Sehingga kekayaan sumber daya alam Indonesia harus kemudian dilindungi dengan cara yang luar biasa, sejalan dengan luar biasanya sumber daya Indonesia. Dengan kaya sumber daya Indonesia, maka untuk sekarang adalah tepat dan urgent untuk menerapkan ekonomi hijau. Sebab ekonomi akan berdampak terhadap segala lini, segala ranah kehidupan manusia. Dan terakhir, terkait dengan bagaimana kemudian keberadaan masyarakat yang masih timpang akan akses pendidikan dan juga kehidupan ekonominya, yang kemudian tidak mampu untuk dipaksakan untuk terjun langsung ke dalam penyelenggaraan ekonomi hijau. Penyelenggaraan ekonomi hijau yang kami gagas juga menitikberatkan pada bagaimana peran sinergitas antar berbagai pihak, baik dari pemerintah, pelaku usaha, institusi pendidikan, dan juga masyarakat serta media, atau konsep pentahelix. Hal ini yang kemudian akan mensinergikan bagaimana pembangunan itu akan merata. Pelaku usaha akan bertanggung jawab untuk melakukan corporate social responsibility. Dan masyarakat yang menengah ke bawah akan menerima benefit atas hal tersebut. Walaupun idealis, tapi itu harus segera dan mendesak untuk dilakukan. Dibandingkan kita tidak melakukan apapun dan harus terjerumus ke dalam kerusakan lingkungan hidup yang akan menambah kerusakan lebih parah. Kemudian untuk menanggapi terkait dengan jawaban, bagaimana adanya green jobs akan menjamin terserapnya lapangan pekerjaan. Dalam hal ini, kami memekanismekan adanya penyerapan lapangan pekerjaan yang tentunya akan berbanding lurus dengan penyerapan dan tingkat kemampuan dari masyarakat. Dari hadirnya konsep pentahelix yang kami gagas, peran sentral pendidikan akan memeratakan seluruh pemahaman masyarakat secara transisional, secara berjenjang, dan hal tersebut tentu akan kemudian selaras dengan keberpihakan tim pro untuk mendukung adanya ekonomi hijau. Kemudian berkaitan dengan adanya PHK. PHK tentu tidak akan terjadi. Walaupun dalam hal ini kami akan meminimalisir setidaknya sekecil-kecilnya potensi PHK. Sebab dalam hal ini,
pelaku usaha yang akan diberikan insentif serta ganjaran yang setimpal dari pemerintah tentu akan menekankan mekanisme yang seketat-ketatnya untuk bisa mengawasi apakah proses PHK tersebut berjalan sesuai dengan prosedur. Sehingga apabila kemudian pelaku usaha menyimpangi itu, pemerintah akan mengambil tindakan tegas untuk kemudian menutup insentif dan memberikan sanksi atas pelaku usaha sekian. Terima kasih. Ngeri, menarik sekali. Kedua tim sudah saling sanggah. Ini disebut semifinal rasa final namanya. Iya, masih semifinal ini. Tenang, tenang. Semuanya bersemangat pasti, menarik sekali. Setelah kedua tim saling sanggah, sekarang saatnya kita masuk ke sesi ketiga, yaitu pertanyaan dari panelis. Nah, ini juga nih. Hati-hati ya pertanyaannya. Kita masuk ke sesi ketiga, ya ini masing-masing panelis. Waktunya 19 menit, anyway. Masing-masing panelis memberikan satu pertanyaan kepada tim pro dan kontra. Kepada panelis dipersilakan melemparkan pertanyaan. Oke, masing-masing panelis boleh memberikan satu pertanyaan aja kepada kedua tim, atau satu panelis juga bisa memborong 3 pertanyaan sekaligus. Pada para panelis dipersilakan. Terima kasih Mas Gale. Mohon izin Mbak Ari, Mbak Enda. Saya nanya dulu ya. Halo? Halo? Ada Mas. Oke, untuk yang tim pro ya. Jadi kalau kita lihat memang ekonomi hijau ini kan salah satu strategi ya untuk menuju Indonesia Emas. Tapi ada juga sih kendala atau keterbatasan instrumen ini gitu ya. Satunya adalah mungkin kita masih terbatas di infrastruktur untuk menuju ke sana, kemudian teknologi kita, kemudian ini kan visi jangka panjang yang memang kurang populer ya dalam politik elektoral di kita kan gitu. Terus kenapa ya? Karena memang masih banyak kebijakan kita saat ini yang masih berbasis pada pertumbuhan yang sifatnya kuantitatif ya, bukan kualitas hidup dan kelestarian gitu. Jadi saya hanya minta penjelasan gitu ya. Bagaimana kemudian Anda menjawab keraguan saya atau keraguan banyak orang terkait dengan implementasi ekonomi hijau terkait dengan ini. Ini visi jangka panjang yang kemudian kurang populer dalam politik elektoral di Indonesia. Bagaimana Anda menjelaskan atau meyakinkan masyarakat ya untuk perlu mengharusutamakan green economy ini atau ekonomi hijau ini ya terkait dengan tadi politik elektoral kita yang masih kemudian masih digunakannya kebijakan yang berbasis pada pertumbuhan kuantitatif, bukan yang sifatnya kualitas hidup dan kelestarian. Itu yang pertama. Yang kedua untuk tim kontra ya, memang ada banyak strategi sebenarnya untuk menuju ke Indonesia Emas itu ya. Mungkin teman-teman bisa menyebutkan ya, teman dari yang kontra gitu ya. Pendekatan apa atau strategi apa yang lebih unggul ya? Mungkin sebutkan 2 strategi pendekatan apa yang lebih unggul dibandingkan ekonomi hijau untuk mencapai Indonesia Emas. Terima kasih. Baik, silakan untuk panelis lainnya. Kak Ari dan Kak Enda untuk memberikan pertanyaan. Untuk mempersingkat waktu dan menghemat waktu, boleh kita coba dijawab dulu pertanyaan dari Mas Prigi ya. Dari tim Pro, silakan. Baik, terima kasih kepada Pak Prigi atas pertanyaannya. Mungkin dalam hal ini terkait dengan bagaimana meyakinkan masyarakat supaya dalam hal ini kebijakan ekonomi hijau merupakan kebijakan yang jangka panjang dan tidak menjadi suatu kebijakan yang populer dan menjadi sorotan mungkin di perpolitikan, dinamika perpolitikan di Indonesia. Dalam hal ini, Dewan Juri yang terhormat, perlu kita ketahui bahwa sejatinya paradigma perekonomian itu telah berubah dari yang sebelumnya itu sifatnya hanya mengambil sumber daya yang ada, akan tapi pergeseran tersebut sudah harus ada keterpaduan antara peningkatan ekonomi dan juga kelestarian lingkungan. Artinya dalam hal ini hal fundamental dari berbagai negara itu harus sudah bergeser. Lalu yang kedua, dalam hal ini bagaimana pada akhirnya ekonomi hijau ini menjadi prioritas. Apabila kita melihat pasar global, tentunya perekonomian pasar global telah bergeser, yakni dia
tetap harus menerapkan terkait dengan prinsip-prinsip pelestarian. Dalam hal ini artinya ketika kita tidak menerapkan dasar-dasar atau prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, akan banyak hal-hal atau penunjang yang dapat mempertumbuh ekonomi Indonesia itu dapat terhambat di Indonesia. Sehingga kita akan banyak begitu kehilangan sektor-sektor atau bahkan keuntungan yang seharusnya dapat kita dapatkan. Dalam hal ini artinya setelah ketika paradigma yang sudah berubah dan juga ditambah pada praktiknya dalam pasar global itu sudah bergeser, artinya kita juga harus terus berkembang. Dalam hal ini pula apabila kita memang hanya berpikir 2045 kita akan mendapatkan pertumbuhan ekonomi sekitar berapa persen gitu, tapi hanya tepat di 2045 saja, mungkin bisa kita masih menggunakan cara yang konvensional dengan cara meraup sumber daya yang ada. Tapi pikiran kita harus jangka panjang. Pikiran kita harus ketika 2045, mulai dari 2045 sampai selanjutnya, Indonesia harus menjadi negara emas atau Indonesia harus menjadi negara maju. Bukan hanya ketika 2045 saja. Sekian dan terima kasih. Ya, izin menambahkan panelis serta rekan dari tim kontra, jika kita berbicara terkait dengan bagaimana kelanjutan dari sebuah bangsa itu merupakan suatu visi, suatu tujuan yang bukan hadir hanya pada tahun tersebut saja atau dalam konteks ini Indonesia Emas 2045. Maka kita harus mempertimbangkan jangka panjang masa depan yang dimana jika kita melihat dari standing position dari Indonesia sendiri sudah memperhatikan terkait dari bagaimana Sustainable Development Goals ataupun keberlanjutan lingkungan hidup yang tercantum pada Undang-Undang Lingkungan Hidup. Berangkat dari hal tersebut, kita harus mengamini juga bagaimana transisi yang sudah ada di dunia sekarang dari negara-negara adidaya, negara-negara besar yang sudah memulai transisi energinya. Hal tersebut bukan membandingkan antara bagaimana sumber daya manusia dari negara-negara tersebut ataupun dibandingkan dengan Indonesia, tetapi bagaimana suatu standing position dari negara-negara besar yang dimana kita pun harus mengamini kita sangat membutuhkan terkait dengan bagaimana hubungan bilateral dan hubungan perdagangan. Seperti apa yang disampaikan oleh saya tadi di awal, yang menyebutkan bahwasanya salah satu negara Uni Eropa saja itu sudah menerapkan Carbon Border Adjustment Mechanism, yang dimana jika produk kita tidak ramah lingkungan, maka akan dikenaikan pajak tinggi dan tentu akan ditolak. Maka hal tersebut jelas akan merugikan perekonomian Indonesia. Artinya akan sangat buang-buang anggaran saja untuk membayar pajak yang tinggi. Maka hal tersebut tidaklah efisien, Dewan Juri yang terhormat serta rekanku dari tim kontra. Berangkat juga dari hal tersebut, jika kita berbicara terkait dengan keberlanjutan dari sebuah bangsa, maka kita harus berpikiran progresif yang dimana kita harus melihat dari kondisi sekitar. Ketika kita masih stagnan, ketika kita masih berdiri pada posisi kita untuk bisa memakai energi-energi ekstraktif yang tentu tadi sudah saya sebutkan memiliki pajak yang tinggi jika berhubungan dengan negara lain, maka itu tidak efisien dan tidak efektif untuk dijalankan dan amat sangat merugikan jika kita tidak bertransisi. Memang salah satu yang harus kita amini pula bagaimana tantangan yang hadir untuk bisa menjawab tantangan ekonomi hijau diterapkan pada dewasa kini, itu adalah tantangan yang serius. Tetapi tugas kita dari permasalahan tersebut, dari hadirnya sebuah tantangan tersebut, bukanlah harus dihindari, Dewan Juri yang terhormat, karena visi dari Indonesia Emas adalah untuk menanamkan keberlanjutan. Keberlanjutan bisa dilahirkan dari ekonomi hijau dan alam yang lestari. Maka kita harus tetap menerapkan ekonomi hijau. Permasalahan dari bagaimana tantangan tersebut hadir di tengah-tengah masyarakat untuk dapat menerapkan ekonomi hijau, maka tantangan tersebut harus kita jawab. Dijawab dengan berbagai macam upaya pendidikan, dijawab dengan bagaimana upaya pemberian suatu pengetahuan-pengetahuan terkait dengan ekonomi hijau, sehingga masyarakat bisa menerapkan secara tuntas, secara konkret untuk bisa bertransisi. Karena sekali lagi kami mengamini bahwasanya transisi ekonomi hijau, transisi yang dimana dari energi ekstraktif menjadi energi-energi hijau, energi bersih dari polusi. Maka hal tersebut adalah transisi yang bersifat berjenjang, bukan yang tiba-tiba, bukan yang ujuk-ujuk untuk bisa berubah. Maka hal tersebut harus kita perjuangkan, harus kita bawa visi ekonomi hijau dari perspektif perubahan paradigma transisi ekonomi untuk menjadi ekonomi hijau. Maka kita harus menggarisbawahi sekali lagi, Dewan Juri yang terhormat, bahwa Indonesia Emas 2045 memiliki visi keberlanjutan. Keberlanjutan bisa didulang dengan bagaimana hadirnya ekonomi hijau yang membuat alam menjadi lebih lestari. Maka dengan itu kami dengan bangga, kami dengan lugas mendukung mosi perdebatan kali ini yang mendukung bahwa ekonomi hijau menjadi poros utama untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia
Mas 2045. Sekian dan terima kasih. Baik, sekarang silakan tim kontra untuk menjawab terlebih dahulu. Tapi setelah jawaban ini akan ada pertanyaan lagi yang saya wakili nanti. Tapi sebelumnya silakan jawab dulu dari pertanyaan dari Mas Rigi. Silakan waktu dan tempat tim kontra. Terima kasih banyak atas pertanyaannya dari Pak Prigi. Pertanyaannya tadi ada banyak strategi untuk menuju Indonesia emas. Strategi apa yang sebutkan dua strategi yang menurut kami lebih unggul dibandingkan dengan ekonomi hijau untuk mencapai Indonesia emas. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami sebenarnya sudah menyebutkan pada lebih spesifiknya mekanisme tahapan di pembicaraan kedua tentang strategi atau lebih spesifiknya bahkan master plan tentang apa yang sebenarnya harus dilakukan kalau kita mau menerapkan ekonomi hijau. Sudah disebutkan sebagai 1-4 tahapan, tapi akan kami ulang dalam bentuk strategi. Yang pertama, menurut kami strategi yang pertama adalah memperkecil ketimpangan. Bagaimana caranya? Satu-satunya cara untuk memperkecil ketimpangan adalah dengan menstabilkan fondasi sosial ekonomi. Melalui apa? Melalui pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial sebagai prioritas utama penunjang pertumbuhan ekonomi. Di tahap ketika misalnya tahap ini sudah bisa terpenuhi, barulah ekonomi hijau bisa ditempatkan sebagai prioritas sekunder seperti membentuk definisi hijau yang lebih jelas sebagai landasan politik dan sebagai landasan politik seperti yang saya bilang, misalnya salah satu harapan terbesarnya adalah ada undang-undang yang meratifikasi secara jelas definisi hijau dan juga definisi hijau, standar hijau, dan strategi hijau gitu. Karena saat ini kita baru punya peraturan menteri aja, bahkan belum punya undang-undang tentang ini. Terus juga seperti contohnya salah satu langkah atau strategi memperkecil ketimpangan adalah memberikan pendidikan vokasi hijau pada akar rumput. Apa yang dimaksud dengan pendidikan vokasi hijau? Pendidikan vokasi hijau ini adalah pendidikan vokasi yang berbasis pada ekonomi hijau gitu. Jadi bukan lagi mengajarkan metode-metode atau teknologi-teknologi atau keilmuan tentang industri konvensional, tapi sudah masuk ke industri hijau ini. Jadi kami percaya bahwa memperkecil ketimpangan ini adalah strategi pertama gitu. Salah satu strategi utama yang perlu dilakukan kalau misalnya mau menuju Indonesia emas. Kenapa alasannya? Karena seperti yang sudah kami sampaikan tadi, bahwa visi Indonesia emas ini bukan tentang meningkatkan pendapatan setara dengan negara kaya atau negara maju saja, tapi juga mengurangi kemiskinan dan memperkecil ketimpangan. Dan ketimpangan ini itu berarti adalah gap antara yang terkaya dengan termiskin gitu, antara yang terpelajar dengan yang belum terpelajar, antara yang terdekat dari ibu kota dan yang terjauh gitu. Seperti dengan realita yang sudah kami sempat sebutkan, misalnya bahkan di beberapa daerah di Indonesia sanitasi saja belum terpenuhi, di beberapa daerah PLN aja belum bisa memenuhi kebutuhan listrik gitu kayak misalnya, maka ketimpangan-ketimpangan itu harus ditutupi supaya kita dapat menstabilkan fondasi sosial ekonomi, dan pada akhirnya strategi pertama kita adalah memperkecil ketimpangan. Lalu mekanisme yang kedua atau pendekatan yang kedua adalah kita dukung dan support adanya industri alternatif yang memang sudah ada, seperti ekonomi lokal, mulai dari batik, pariwisata, dan lain sebagainya. Kenapa? Kami rasa ada 3 alasan. Yang pertama, kesiapan dan kontribusinya yang sudah ada. Sudah terbukti nyata bahwa sektor-sektor ekonomi ini sebenarnya sudah ada dan tidak perlu lagi lebih low cost effort. Kita nggak perlu minjem dana miliaran US dollar ke Cina misalnya, karena sudah ada sebenarnya industrinya, seperti ekonomi kreatif, terus kayak pariwisata, kita bisa berikan insentif-insentif lebih besar, akhirnya kita bertumbuh secara ekonomi. Jadi resiko yang kita hadapi sebagai negara berkembang juga lebih kecil. Lalu menyelaraskan dengan ekonomi hijau, maka pendekatan yang kita bisa kami ajukan dengan mendorong adanya transformasi dari ekonomi lokal yang tadi disebutkan gitu. Jadi dari bawah melalui jaminan yang ada berupa upah bagi pekerja yang transisi misalnya. Dengan PHK kita berikan upah-upah dijamin untuk pekerja-pekerja yang melalui masa transisi. Lalu kita buat infrastruktur ekonomi hijau berbasis komunitas-komunitas yang ada. Jadi melalui akar-akar rumput yang memang sudah ada, kita berikan insentif supaya mereka bisa lebih berkembang. Seperti kayak adanya koperasi energi, terus adanya pengolahan limbah berbasis komunitas misalnya, untuk menciptakan kemandirian ekonomi lokal. Jadi ini bukan lagi top down, tapi kita bottom up. Gimana caranya masyarakat kecil di bawah bisa terlibat di dalam ekonomi hijau tanpa harus dikorbankan dan memiliki tanggungan resiko yang lebih besar.
Kalau misalnya Mosi ini ingin memastikan terjadi ekonomi hijau, satu-satunya cara untuk memastikannya adalah untuk memastikan teknologi dan investasi hijau tidak eksklusif. Nah, maka dari itu kita harus mendorong komunitas-komunitas lokal untuk dilibatkan bukan lagi sebagai mereka pekerja atau mereka bisa join, tetapi mereka harus menjadi mitra atau bahkan pemilik saham dari proyek. Karena itu kita harus memperkecil ketimpangan terlebih dahulu. Masyarakat harus diberdayakan melalui pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial yang lebih bagus sehingga mereka bisa mempunyai SDM yang lebih berkelas dan mereka mampu untuk membuat proyeknya sendiri. Selain dari itu, ketika masyarakat bisa menjadi lebih mandiri, mereka juga bisa mempelajari teknologi hijau dan mekanisme hijau dan mereproduksinya secara lokal. Nah, inilah mengapa kami bisa mengamini transisi hijau lebih inklusif dengan menawarkan SDM yang siap bertransisi dan mendukung pemerintah ketika mereka sudah siap untuk melakukan ekonomi hijau. Oleh karena itu juga di tahap pertama transisi definisi harus diaminkan secara lebih jelas. Nah, ketika pemerintah sudah siap dengan definisi hijau, maka SDM kami juga sudah siap pada tahap keempat. Nah, baru ketika ekonomi hijau ini, ketika semua tahap ini sudah selesai, baru kamu bisa menjadikan ekonomi hijau menjadi prioritas utama kamu. Kamu bisa mengalih subsidi bahan fosil, ataupun kamu bisa um, bisa melakukan masyarakat untuk melakukan transisi dan ekonomi. Untuk mengulang dan menyimpulkan kembali, dua strategi kami adalah yang pertama memperkecil ketimpangan atau mengurangi ketimpangan, yang kedua adalah menciptakan atau memakai industri alternatif. Time's up. Oke. Nah, sebelum kita masuk sesi berikutnya, ada satu pertanyaan yang singkat saja dijawabnya sebenarnya. Waktunya mungkin tidak lebih dari 2 menit. Jadi lebih cepat lebih baik. Pertanyaan titipan dari panelis ya. Pertanyaannya adalah, ini untuk kedua tim, baik itu pro atau kontra, mana yang lebih efektif menuju Indonesia emas? Yang pertama adalah ekonomi hijau, yang kedua adalah ekonomi biru, yang ketiga adalah ekonomi digital. Sekali lagi, pertanyaannya adalah mana yang lebih efektif menuju Indonesia emas? A, ekonomi hijau, B, ekonomi biru, dan C, ekonomi digital. Sebutkan alasannya sesingkat-singkatnya. Silakan dari tim pro dulu. Baik, terima kasih moderator. Berkaitan dengan hal tersebut, tentu yang kami prioritaskan dan akan kami lebih pilih sebagai jalan efektivitas adalah ekonomi hijau. Karena menurut kami, berdasarkan pada beberapa pendekatan yang telah dibangun, baik oleh konsep yang telah didefinisikan oleh UNICEF, oleh beberapa lembaga seperti lembaga-lembaga NGO yang bergerak di ranah lingkungan hidup dan kelestarian lingkungan hidup, ekonomi hijau juga berarti mengakomodir persoalan mengenai bagaimana cara-cara atau rantai-rantai produksi, distribusi, dan konsumsi bisa diselenggarakan dengan meminimalisir sekecil-kecilnya hadirnya dampak destruktif bagi lingkungan hidup. Adapun beberapa langkah dan upaya tersebut tentu bisa dilakukan lewat beragam cara, yang antara lain dengan bisa memberikan adanya mekanisme pendistribusian, mekanisme produksi, dan juga mekanisme konsumsi terhadap beberapa komoditas, terhadap keseluruhan komoditas yang tentunya sifatnya ramah lingkungan. Baik lewat jalur digitalisasi, baik dari lewat terhadap jalur yang sifatnya secara langsung tetapi meminimalisir sekecil mungkin hadirnya kerusakan bagi lingkungan hidup merupakan bagian dari adanya ekonomi hijau. Dan kami rasa untuk mewujudkan visi misi Indonesia Emas 2045, kami mengilhami bahwasannya pertumbuhan ekonomi menjadi capaian target yang hendak diwujudkan lewat visi misi Indonesia Emas 2045. Akan tetapi kembali lagi kelestarian lingkungan hidup menjadi persoalan utama yang juga harus disoroti dalam pencapaian visi misi Indonesia Emas 2045. Alhasil, untuk mencari jalan tengah, untuk bisa mencapai keduanya secara seimbang dan berurutan dan berbarengan, ekonomi hijau merupakan upaya yang harus ditempuh. Ekonomi hijau merupakan mekanisme yang paling efektif untuk mencapai keduanya, dikarenakan pertumbuhan ekonomi dapat berjalan tanpa merusak lingkungan hidup, sehingga mampu untuk menjamin keadilan bagi generasi yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Terima kasih, teman-teman. Teman-teman Undip. Sekarang giliran teman-teman UNS, apakah perlu diulang pertanyaannya?
Atau sudah dicatat mungkin ya? Oke, Boleh diulang silakan. sekali lagi, Kak? Oke, boleh. Ulang sekali lagi. Eh, eh, Bentar. Oke, pertanyaannya adalah mana yang lebih efektif? Mana strategi yang lebih efektif untuk menuju Indonesia emas? A. Ekonomi hijau, B. Ekonomi biru, dan C. Ekonomi digital. Dipilih salah satu dan sebutkan alasannya. Silakan. Terima kasih. Kami dari tim kontra akan mengurutkan dari tiga ini mana yang menurut kami paling cocok untuk melakukan pendekatan menuju Indonesia Emas tahun 2045. Yang pertama, kami rasa industri digital, lalu diikuti dengan industri biru, diikuti dengan industri hijau. Alasannya sebagai berikut. Yang pertama, kenapa kami pilih industri digital sebagai yang utama? Karena kami rasa ini bersifat inklusif. Banyak sekali teman-teman yang bahkan di daerah-daerah kecil bisa mengakses industri digital ini tanpa harus effort yang lebih, tanpa harus punya kualifikasi sarjana, teknik, dan lain sebagainya. Jadi kami rasa barrier paling rendah. Siapa aja bisa masuk ke dalam industri digital ini, sesimpel punya handphone dan internet connection. Mereka bisa tergabung. Dan kami rasa ini sudah bukti tadi berdasarkan data dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kontribusinya sampai dengan 7,5% terhadap BDP Indonesia pada tahun 2022. Jadi kami rasa ini yang paling bisa dan paling possible untuk kita jadikan penggerak utama ekonomi menuju Indonesia Emas. Lalu yang kedua, ekonomi biru. Kenapa? Karena sepengetahuan kami, ini sudah ada akomodasinya dari pemerintah dalam bentuk birokrasi dengan berbagai negara. Contohnya seperti Indonesia dengan Australia melalui Indonesian Australian Maritime Operation Action Plan. Jadi sudah banyak sumber daya manusia kita yang sudah terserap kepada ekonomi biru. Ini juga mengamini bahwa kita punya banyak sumber daya, salah satunya laut. Jadi kami rasa industri biru dan ekonomi biru ini menempati posisi kedua. Diikuti dengan ekonomi hijau karena memang nyatanya saat ini kontribusinya kepada BDP masih rendah sekali di bawah 2%. Jadi barrier entry-nya masih sangat tinggi. Orang-orang butuh pendidikan tinggi, butuh akses teknologi yang lebih advance untuk bisa terlibat ke dalamnya. Dan kami rasa ekonomi hijau ini tetap bisa bertumbuh tanpa harus dijadikan prioritas utama. Sekali lagi kami menekankan ekonomi hijau di sisi kami tetap bisa bertumbuh selaras secara bertahap terus basis keadilan sosial melalui mekanisme yang kami ajukan. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman dari UNS. Nah, itu tadi jawaban dari kedua tim sekaligus penanda bahwa sesi ketiga sudah selesai. Mudah-mudahan jawaban dari kedua tim bisa memberikan pandangan para panelis untuk memberi nilai yang pas dan akurat. Kita masuk ke sesi keempat, yaitu closing statement. Waktunya 8 menit secara keseluruhan. Kedua tim akan diberikan kesempatan menyampaikan closing argumen maksimal 3 menit. Isi closing argumen bukan menyanggah pernyataan yang terjadi pada sesi tanya jawab, namun argumentasi yang meyakinkan bahwa mosi debat yang kalian angkat lebih tepat dibanding tim lawan kalian. Sekali lagi, harap tidak menyanggah, tapi menegaskan bahwa posisi tim kalian memang yang paling kuat. Oke, saya beri kesempatan pertama kepada tim pro. Silakan tim pro menghela nafas dulu, tenang, waktunya 3 menit setelah tanda waktu menyala. Kepada Universitas Diponegoro alias tim pro, dipersilakan. Siap, terima kasih. Moderator serta panelis, mohon izin untuk menyampaikan apa yang menjadi landasan argumentasi kami untuk dapat mendukung secara optimal, untuk dapat mendukung secara maksimal terkait dengan eksistensi dari ekonomi hijau untuk bisa mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang nyata pada Indonesia Emas 2045. Yang kemudian dari apa yang sudah kita bedah dan apa yang kita sampaikan juga terkait dengan ekonomi hijau merupakan salah satu cara membangun negara tanpa merusak lingkungan, yang dimana kita harus meng-highlight terkait dengan bagaimana keberlanjutan yang bisa dihasilkan tanpa merusak alam. Jika kita melihat juga pada bagaimana visi dari Indonesia Emas merupakan salah satu tujuannya adalah untuk dapat menjaga lingkungan dan mengurangi polusi, maka hal tersebut amatlah sangat seiras dan sangat integral dengan bagaimana eksistensi dari ekonomi hijau. Maka kami dari tim pro meyakini bahwa ekonomi hijau, walaupun dengan berbagai tantangan, adalah cara paling optimal, cara paling bisa diterapkan untuk dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi pada ekonomi hijau pada Indonesia Emas 2045. Sekian dan terima kasih. Dewan juri yang terhormat, sejatinya perubahan adalah suatu keniscayaan.
Oleh karena itu, tentunya kita sebagai negara Indonesia haruslah terus progresif untuk pada akhirnya kita mencapai visi Indonesia Emas 2045. Sebagaimana hal tersebut pada perdagangan global yang saat ini telah bertransisi, mulai transisi menuju ke ekonomi hijau, artinya kita juga perlu untuk mengikuti perkembangan-perkembangan tersebut. Karena dalam hal ini, apabila kita tidak melakukan perkembangan tersebut, sejatinya hal tersebut akan merusak pula entah tidak hanya secara lingkungan tapi juga secara ekonomi. Dalam hal ini apabila kita masih merusak lingkungan yang ada, artinya kita akan terus mempertambah atau hanya akan menabung kerusakan lingkungan dan semakin memperparah perekonomian Indonesia. Sehingga Indonesia Emas hanya akan terwujud jika Indonesia bertransformasi menuju ekonomi hijau. Karena pertumbuhan ekonomi tidaklah harus mengorbankan kelestarian lingkungan. Pertumbuhan ekonomi adalah upaya untuk menggapai masa depan. Berkenaan dengan bagaimana pendirian kami untuk menjadikan ekonomi hijau sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia Emas 2045, sejatinya berorientasi terhadap bagaimana kemendesakan Indonesia untuk mencapai hal tersebut. Kita mengamini secara bersama-sama bahwa kelestarian sumber daya alam Indonesia merupakan hal yang harus amat sangat diperhatikan dan dilestarikan. Alhasil, ketika kita menanggapi pula berbagai kemendesakan untuk mencapai adanya pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, maka hal yang harus diprioritaskan adalah melindungi lingkungan hidup dan juga menjalankan aktivitas ekonomi yang mendulang pertumbuhan ekonomi. Ketika dalam hal ini kita tidak memprioritaskan adanya ekonomi hijau, maka sama saja dengan kita membiarkan adanya eksploitasi terhadap sumber daya alam. Eksploitasi sumber daya alam secara berlebih akan merambat pula terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, sehingga visi misi Indonesia Emas 2045 akan sukar tercapai. Dengan demikian, secara lugas dan tegas kami menyatakan pro terhadap mosi. Sekian dan terima kasih. Time's up. Itu dia tadi closing yang menarik dari tim pro, dan sekarang waktunya saya beri kesempatan kepada tim kontra atau Universitas 11 Maret untuk menyampaikan closing statementnya. Waktunya 3 menit setelah tanda waktu menyala dan waktunya dimulai dari sekarang. Dewan Juri yang terhormat, kami dari tim kontra menusi ekonomi hijau menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia Emas 2045. Ekonomi hijau saat ini belum siap karena tata kelola dan regulasi domestik yang masih lemah. Salah satu investasinya belum adanya undang-undang yang mengatur definisi dan standar hijau, yang pada akhirnya akan berpotensi menimbulkan ketimpangan dan konflik sosial, seperti pada kasus green grabbing sebagai dampak trading di hutan harapan yang terbukti merugikan masyarakat dan lingkungan. Visi Indonesia Emas menuntut pertumbuhan yang inklusif dan merata, bukan keuntungan segelintir pihak atau korporasi semata. Dengan kondisi transisi ekonomi hijau yang beresiko besar bagi pekerja sektor tradisional yang dapat kehilangan mata pencaharian, sementara infrastruktur energi hijau masih belum memadai, maka ekonomi hijau dalam quo adalah ancaman, bukan kesempatan. Kebijakan transisi yang adil merupakan solusi untuk memastikan bahwa ekonomi hijau dapat berjalan dengan baik. Untuk mencapai kondisi ideal, kami percaya Indonesia perlu membangun 1. Tata kelola kuat, 2. Infrastruktur sosial, dan 3. Transisi ekonomi yang adil sebelum menjadikan ekonomi hijau sebagai motor utama pertumbuhan. Yang terhormat Dewan Juri, mari kita akhiri dengan menyentuh realitas. Tim lawan menawarkan mimpi indah tentang ekonomi hijau sebagai mesin utama. Tapi mereka lupa, ekonomi hijau itu berubah hidup mayoritas masyarakat Indonesia dan belum siap ditenagai oleh rakyat yang masih bertahan hidup dari hari ke hari. Kami tidak menolak pemaksaan ekonomi hijau yang timpang arah. Kita butuh transisi, bukan Kami menawarkan solusi bertahap. Bangun dulu pondasinya, pendidikan, pelindungan sosial, ekonomi lokal, libatkan masyarakat, bukan hanya korporasi. Baru setelah itu ekonomi bisa jadi mesin utama yang benar-benar milik semua orang. Karena mimpi tentang 2045 bukan soal siapa yang paling cepat berubah, tapi perubahan tanpa meninggalkan siapapun. Para panelis yang terhormat, sekali lagi kami tekankan bahwa kami tidak menolak ekonomi hijau. Kami hanya mengatakan jangan sampai salah memilih utama. Ekonomi hijau memang penting, tapi data menunjukkan kontribusi yang masih sangat kecil, bahkan di bawah 2% terhadap BDP. Sedangkan sektor lain seperti digital, manufaktur, ekonomi biru, ekonomi kreatif sudah jauh lebih siap dan menyerap tenaga kerja dalam skala besar. Di tengah fakta bahwa 59% pekerja kita masih di sektor informal, transisi hijau butuh miliaran dolar serta pelatihan ulang besar-besaran, maka mempercepat ekonomi hijau tanpa kesiapan sosial justru menciptakan ketimpangan yang baru. Kami percaya untuk benar-benar mencapai Indonesia Emas 2045, kita butuh pertumbuhan yang inklusif, terukur, dan bertahap. Kami bukan hadir sebagai pihak yang pesimis, tapi kami hadir sebagai pihak yang realistis, yang memastikan tidak ada yang tertinggal dalam perlombaan menuju masa depan yang indah. Terima kasih.
Luar biasa banget penampilan kedua tim hari ini. Keduanya sama-sama kuat yang pasti dan dengan referensi yang juga luar biasa. Selamat kedua tim telah membuat panelis di sini pasti sedikit kebingungan untuk memilih siapa yang terbaik, tapi memang harus memilih ya. Jadi tepuk tangan masing-masing di rumah masing-masing untuk kedua tim dan selanjutnya kita akan beri waktu untuk para panelis. Selanjutnya kita akan beri waktu untuk para panelis untuk memberikan penilaian. Para peserta boleh menunggu ya di waiting room Zoom kita sekitar 10 menit lamanya, kurang lebih. Panelis dibantu panitia akan melakukan penilaian dan penghitungan nilai, oke? Penjurian dan pengumuman ini punya durasi selama 14 menit. Panelis dan panitia silakan masuk ke break room untuk menilai. Sementara mohon operator putar video profil IDN Times untuk menunggu. Atau boleh video saya aja untuk menunggu. Silakan. Ini dia yang kita tunggu-tunggu, deg-degan semuanya. Para panelis sudah mengumpulkan nilai dari debat kali ini. Sekarang saya persilakan salah satu panelis untuk membacakan. Karena saya nggak Oke, sanggup. terima kasih Berkaca-kaca. Mas Gale. Ya, Silakan. terima kasih Mas Gale ya. Pertama kan memang dari penilaian kami, memang kalau kita bicara debat ini kan biasanya mengadu gagasan ya. Bisa jadi apa ini ada ruang untuk mengadu dua gagasan gitu ya, membandingkan gitu ya, satu gagasan. Kalau satu pihak lain membawa gagasan baru ya kita bawa yang lebih baru gitu. Kemudian yang kedua, kalau yang pertama bisa adu dua gagasan begitu. Kalau yang kedua, ini bisa jadi gagasan yang diajukan itu kan bisa dilihat ini realistis apa enggak untuk diimplementasikan gitu. Jadi atau kan ada deadline 2045, apakah ini realistis? Jadi bisa jadi gagasan itu dibongkar gitu. Implementasinya gitu, apakah ini realistis gitu. Kita sudah melihat semua memang di dalam lomba ini kita mencari orang-orang yang bisa berpikiran kritis gitu ya. Kedua, kita menemukan sekarang orang-orang yang kemudian bisa punya argumen yang sama-sama kuat dan kita juga sudah tahu semua memiliki public speaking skill yang luar biasa. Memang kadang-kadang itu naik turun dan itu harus dikontrol gitu. Kapan memang harus ditata argumennya agar kemudian bisa terstruktur dan karena juga harus juga emosional sebagai strategi gitu. Dengan ini kami Mbak Enda, Mbak Ari dan Mas Dana kami memutuskan untuk memberikan beda yang tipis ya nilai 237 untuk tim kontra dari Undip dan untuk UNS kita kasih nilai 235. Dengan ini kami memutuskan tim pro, tim Undip memenangkan perdebatan hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Sukses selalu dan saya berikan ke Mas Gale. Terima kasih Mas Prigi. Selamat kepada pemenang babak semifinal ini atau kepada tim Undip. Sampai jumpa di babak berikutnya. Aduh, nggak kebayang semifinal aja sudah seperti ini Mas Prigi, apalagi nanti ya, apalagi nanti final nih, ini Real Madrid Barcelona ini namanya. Baik, sampai jumpa di Liga Debat Mahasiswa IDN Times 2025 Voice of Millennial and Gen Z berikutnya. Jangan lupa follow IDN Times di semua platform media sosial dan bagi tim kontra jangan patah semangat. Masih ada tahun depan dan kita akan buktikan tahun depan kita akan balik lagi. Suciwati kita akan balik lagi tahun depan dan kita akan ketemu lagi. Pasti.